Lu pernah ngerasa jatuh pas mau tidur? Itu bukan refleks. Itu versi diri lu yang lain. Baru aja mati. Cuy, lu pernah gak sih hampir mau tidur, tiba-tiba badan lu kayak yang kelempar, kayak lu jatuh dari tempat yang tinggi. Padahal lu itu lagi tiduran. Dan anehnya cuy, itu tuh kerasa nyata banget. Kayak bukan mimpi, kayak lu itu beneran hampir mati. Dulu itu cuy, gue ngira hal itu cuman refleks tubuh. Katanya sih otak tuh lagi ngirim sinyal. Tapi ada satu cerita yang gue tahu, dan itu bikin gue gak nganggep hal itu sepele lagi. Dan cerita ini gue dapat dari teman gue, sebut aja namanya Dava. Dan sejak kejadian itu, Dava gak pernah tidur dengan tenang lagi. Dava itu tinggal di desa kecil. Bukan desa yang kelihatannya tuh horor cuy, enggak. Cuman tipikal desa yang kalau udah malam terlalu sepi. Sampai-sampai cuy, angin tuh kedengeran kayak bisikan. Lampu jalan ya cuman 2-3. Dan kalau udah jam 2 pagi, lu bakal mikir 2 kali buat keluar rumah. Awalnya cuy, kata si Dava ini, semuanya tuh normal. Sampai satu malam, Dava ngalamin sensasi jatuh itu. Waktu itu cuy, si Dava ini katanya sih hampir tidur. Matanya udah berat, nafasnya udah pelan, dan tiba-tiba jeduk, badannya tuh keangkat dikit. Jantungnya langsung berdetak kencang, keringat dingin, dan Dava cuman bilang, paling kecapean. Akhirnya, si Dava ini lanjut tidur cuy. Tapi keesokan malamnya, dia itu mimpi. Di mimpinya itu cuy, si Dava ini lagi nyetir motor. Jalanan gelap, sepi. Terus tiba-tiba ada sebuah truk dari depan. Lampunya itu langsung nyorot ke muka si Dava. Si Dava pun langsung ngerasa silau. Dia nggak sempat ngindar. Dan akhirnya si Dava ini akhirnya terbangun cuy. Nafasnya udah gak karuan. Tapi anehnya, lehernya si Dava ini kerasa sakit, kayak dia itu habis kecelakaan beneran. Di hari berikutnya, si Dava ini dapat kabar ada kecelakaan yang sama di jalan yang sama dengan mimpi si Dava. Dan kecelakaannya itu motor versus truk. Dan yang meninggal si pengendara motor, cowok dan seumuran si Dava. Dan di situ si Dava ini mulai ngerasa gak enak. Di malam berikutnya, si Dava ini ngalami kejadian lagi. Dan kali ini lebih parah. Bukan cuma sensasi jatuh, tapi si Dava ini sempat ngeliat dia itu sedang berdiri di sebuah kamar. Tapi kamarnya ini beda, lebih berantakan, lebih gelap. Dan di depan si Dava ini ada dirinya sendiri, versi si Dava, dengan muka yang pucat dan leher yang miring gak wajar. Dan versi itu ngeliat ke arah Dava dan tersenyum. Jeduk, si Dava akhirnya kebangun. Dan sejak malam itu, kejadiannya tuh makin sering cuy. Dan tiap kali itu terjadi, selalu diikuti mimpi kematian. Dan selalu dia yang mati, dengan versi yang berbeda-beda. Kadang dia mati tenggelam, kadang jatuh dari tangga, kadang duduk di kamar sendiri. Dan tiba-tiba ada sesuatu di belakangnya. Dan yang paling aneh cuy, rasanya itu selalu nyata. Rasa sakitnya tuh kebawa, rasa takutnya juga kebawa. Sampai pada akhirnya dia nyadar sebuah pola. Setiap kali dia ngerasain jatuh, artinya ada versi dirinya yang baru aja mati. Dan batas antara dia dan yang lain lagi terbuka. Sampai pada akhirnya si Dava ini mulai takut tidur. Dia ini selalu nahan ngantuk, ya dengan cara minum kopi, nyalain TV, apapun itu. Tapi cuy, tubuh manusia itu tetap butuh istirahat. Dan setiap kali si Dava ini kalah, setiap kali si Dava ini ketiduran, akan selalu ada satu kematian lagi. Sampai satu malam,
si Dava ini ngalamin mimpi yang beda. Si Dava ini ngeliat dirinya sendiri lagi tertidur di kamarnya. Persis banget kayak posisinya dia sekarang. Dan di pojok kamarnya ada sesuatu. Bentuknya tuh gak jelas, tapi yang pasti itu bukan manusia. Dan secara perlahan sosok itu mendekati tubuh si Dava yang lagi tidur. Dan si Dava dalam mimpi itu cuman bisa ngeliat, gak bisa gerak. Dan sosok itu nunduk dekat ke wajah si Dava yang tidur. Dan sosok itu kemudian berbisik, "Tinggal kamu." jeduk. Si Dava pun terbangun. Tapi cuy, kali ini beda. Si Dava ini gak sendirian. Ada sesuatu di kamarnya. Si Dava ini gak bisa ngeliat jelas, tapi dia itu bisa ngerasa kayak ada orang lain yang nafasnya itu sinkron sama dia. Dan sejak malam itu sensasi jatuhnya tuh berubah. Bukan lagi kayak yang jatuh, tapi kayak yang didorong. Di malam berikutnya si Dava ini udah ngerasa capek. Mentalnya udah hancur cuy. Dan si Dava ini udah gak peduli lagi. Dia akhirnya mulai tidur. Dan untuk pertama kalinya dia itu gak langsung bangun. Si Dava ini cuy masuk ke tempat itu. Ruang kosong, gelap, tanpa suara. Dan di sana ada banyak versi si Dava. Dan semuanya rusak. Ada yang patah, ada yang berdarah, bahkan ada yang gak punya wajah. Dan di tengah ada satu yang berdiri utuh. Itu si Dava. Dan versi itu ngeliat langsung ke arah si Dava dan bilang, "Lu yang terakhir." Dava pun sadar sesuatu. Semua versi lain dari dirinya udah mati. Dan sekarang gilirannya versi dirinya yang lain itu jalan mendekat, pelan, santai, kayak yang gak keburu-buru. "Kalau gue mati, lu hidup. Kalau lu mati, gue yang jadi lu." Dava langsung kebangun. Dan ternyata waktu itu udah pagi. Dan semuanya kelihatan normal sih. Tapi ada satu hal yang beda. Dava ini gak ingat sesuatu. Kayak ada bagian dari dirinya yang hilang. Dan sejak hari itu cuy, si Dava ini gak pernah lagi ngalamin sensasi jatuh itu. Gak pernah lagi mimpi kematian. Gak pernah lagi takut untuk tidur. Karena mungkin yang bangun itu bukan lagi Dava yang sama. Dan kalau malam ini lu ngerasain sensasi jatuh itu lagi, mungkin itu bukan cuma refleks. Mungkin ada versi diri lu yang lain yang baru aja mati. Dan sesuatu lagi nyari jalan buat gantiin lu. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Alternate Death. Sebelum berpisah jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.